الشافعي رحمه الله تعالى وأرضاه رضي الله عنه ونفعنا الله به بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kita sambung pembahasan yang minggu yang lalu ya, Jumat yang telah lalu. فإذا أردت المراقبة فاعلم أن الله تعالى مطلع أي عالم على ضميرك أي قلبك، ومشرف أي ناظر على ظاهرك وباطنك، ومحيط أي بعلم تام بجميع لحظاتك وخطراتك في بالك وخواتك وبرجليك وسائر سكناتك في المعاصي والطاعات وحركاتك في ذلك إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أردت المراقبة, apabila engkau menginginkan muraqabah. Muraqabah itu merasa dilihat Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, ketahuilah, anna Allah ta'ala muttali'un. Allah itu muttali', ay alim. Allah itu tahu. Ala dhamirika, terhadap hatimu. Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita. Apabila engkau menghendaki muraqabah, apabila engkau menginginkan muraqabah itu di dalam dirimu, maka Allah tahu itu. Jadi orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka hatinya akan tentram. Karena sebaik-baik penglihatan adalah penglihatan Allah, sebaik-baik perhatian adalah perhatian dari Allah. Anna Allah Ta'ala muttali', bahwasanya Allah itu tahu terhadap apa? Ala dhamirika, terhadap hatimu. Wa musyrifun, dan Allah itu selalu memperhatikan, ay nazir, ya, kesusahan kita, kemudahan kita, segala waktu dan keadaan, Allah itu memperhatikan. Terkadang kita tidak merasa diperhatikan, itu yang membuat kita susah, ya. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, terhadap zahirmu dan juga terhadap batinmu. Wa muhitun bi jami' lahadhatika wa khataratika wa khutuwatika wa sa'iri sakanatika fil ma'asi wa ta'at. Seluruh gerak-gerikmu, seluruh nafasmu, seluruh kedipan mata, itu Allah mengetahui dengan sempurna apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita menghendaki itu, maka kita akan mengerti bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada diri kita, lebih dekat daripada apa yang kita pikirkan, lebih dekat daripada apa yang kita risaukan, lebih dekat daripada apa yang kita keluh kesahkan. Wa annaka fi mukhalatika ma'an nas wa khalwatika bi nafsik, dan bahwasanya engkau berkumpul dalam keramaian, wa khalwatika, atau di dalam kesendirian dirimu,
wa hadirun baina yadayhi ta'ala, itu Allah. Engkau itu berada dalam kuasa Allah, baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian, itu dalam genggamannya. Jadi perlu khawatir. Itulah ilmu muraqabah. Selalu merasa dalam genggaman Allah, selalu merasa dalam perhatian Allah, selalu merasa dalam pengetahuan Allah. Walaupun kita punya pengetahuan, tapi Allah yang lebih mengetahui. Nah, di zaman sekarang ilmu muraqabah ini kering diamalkan. Kenapa? Banyak orang gelisah dengan dunia, banyak orang yang gelisah dengan dirinya, gelisah dengan pikirannya, gelisah dengan syahwat nafsu, gelisah dengan perasaannya, tapi tidak pernah gelisah ketika dia berbuat maksiat di hadapan Allah yang sedangkan itu dalam genggaman. Itu yang membuat kesulitan dunia dan akhirat. فلا يسكن في الملك والملكوت والمراد بذلك في الأرض والسماء ساكن ولا يتحرك متحرك إلا والجبار السماوات والأرض مطلع عليه. Tidak ada sedikit pun yang bergerak, fil ardi was sama, di bumi maupun di langit, mau yang diam, mau yang tinggal atau yang bergerak, illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih, terkecuali yang maha agung, yang maha tangguh, muttali'un alaih, mengetahui itu semua. Allahu akbar. Jadi kita mengagungkan semua apa yang diagungkan oleh Allah bersama sifat-sifatnya. Ya, muraqabah ini. Orang kalau sudah merasa dirinya termuraqabahkan, ilmu muraqabah kepada Allah, ya kuat ya. Kenapa? Selalu ada Allah. Ya, tidak bergantung dengan dirinya, namun bergantung kepada Allah, bergantung kepada sifatnya yang mulia, bergantung dengan perintah-perintahnya yang mulia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala kha'inatal a'yun. Allah mengetahui kha'inatul a'yun, ay khiyanatuha allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'alil zahir wa huwa al-isyaratu bil 'ain. Allah mengetahui mata yang berkhianat, baik berkhianat dalam pandangan zahir maupun berkhianat dalam pandangan batin. Ini adalah isyarah bil ain, isyarah dengan suatu pandangan. Karena Allah mengetahui daripada apa yang diperbuat oleh bagian anggota zahir, jangankan yang zahir, yang batin pun tahu, yang belum dikatakan oleh diri kita pun sudah tahu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa dirahasiakan. Sesuatu yang kita rahasiakan, Allah tahu. Sesuatu yang belum jadi rahasia di dalam diri kita, Allah juga tahu. Allahu akbar. Wa ma tukhfi as-sudur. Dan tidaklah Allah mengetahui itu yang tersembunyi di dalam dada, baik dalam maksiat maupun taat. Allah tahu. Dia mau maksiat itu tahu, dia mau berbuat taat tahu Allah.
Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang sifatnya rahasia dan tersembunyi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, berkata Imam Abbas radhiyallahu anhu, as-sirru ma tusirru fi nafsik wa akhfa sirru huwa ma yulaqqihu Allah Ta'ala fi qalbika min bu'di. Kata Imam Abbas, suatu rahasia itu tidaklah menjadi suatu rahasia di dalam dirimu, yang tersembunyi dan rahasia itu. Kenapa? Huwa ma yulaqqihu Allah Ta'ala fi qalbika min bu'di. Karena Allah yang memasukkan di dalam hatimu dari jauh. Jadi enggak yang lain bisa dirahasiakan, karena Allah yang memasukkan. Sebelum engkau berkata, engkau tidak mengetahui apa yang kau katakan nanti sejam kemudian. Karena Allah yang memasukkan. Yulaqqihu Allah Ta'ala fi qalbika min bu'di. Karena Allah yang memasukkan itu dari jauh. Dari jauh maksudnya dari sesuatu yang engkau tidak tahu. Wala ta'lam annaka satahditsu bihi nafsika li'annaka la ta'lamu ma tusirruhu al-yawm wa lam ta'lam ma tusirruhu ghadan. Wala ta'lamu annaka, engkau tidak akan mengetahui bahwasanya satahditsu, engkau bakal ngomong apa. Bihi nafsaka, ngomong apa dirimu itu. Dan kau tidak akan mengetahui rahasia hari ini dan juga rahasia esok hari. Ya'lamu ma asrarta al-yawma wa ma tasirru ghadan. Allah yang mengetahui rahasia sekarang, hari ini, dan juga hari esok. Engkau tidak mengetahui. Dan sejam lagi kau ngomong apa enggak tahu itu. Jadi Allah yang memasukkan, sebelum kau berbicara Allah yang memasukkan dari jauh, dari sesuatu yang kau tidak sangka. Ya, semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua alam ini adalah perwujudan dari Allah, bukan hasil manusia. Semua terikat dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begini nggak ada pusing ya. Qala ba'dul masyayikh, berkata para ulama, fa idza dawamul 'abid ala hadha dzikr, apabila seorang abid yang mendawamkan zikir ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, a'anahu Allah Ta'ala ala al-muraqabati al-madhkurah. Ya, kalau siapa yang mendawamkan doa ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, zikir itu, kata para ulama, Allah menyaksikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir bersama aku. Allahu muttali'un alayya, Allah mengetahui diriku. Maka a'anahu Allah Ta'ala 'ala al-muraqabatil madhkurah, maka dia akan diberikan pertolongan untuk mendapatkan ilmu muraqabah. Ilmu muraqabah ini adalah ilmu yang membuat hatinya selalu bersama Allah, karena selalu merasa dilihat. Kalau selalu merasa dilihat, kira-kira kalau kita mau berbuat maksiat, kira-kira gimana? Malu ya. Sebagaimana kita masuk swalayan atau tempat perbelanjaan, namun di situ banyak CCTV, kira-kira kita berani mencuri? CCTV bisa ditangkap aja. Ilmu muraqabah itu sama juga kita ilmu seperti kita masuk dalam wilayah CCTV. Baik zahir maupun batin. Jadi ba'dul masyayikh, sebagian para ulama mengatakan
Siapa orang yang membawa zikir ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, a'anahu Allahu ta'ala 'ala al-muraqabatil madhkurah. Maka Allah akan mengkaruniakan dia ilmu muraqabah. Ini ilmu yang jarang di akhir zaman mengamalkan ilmu ini. Kenapa? Ya. Dalam kesendirian dia bisa maju ya. Bukan hanya dalam keramaian doang. Syaitan itu, iblis itu musuh kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita sakaratul maut itu masih ditungguin. Pengen banget kita ini jadi pengikutnya. Musuh yang nyata. Aduun mubin. Jangan merasa aman denganmu. Nah, iblis ini musuhnya Nabi kita. Kalau Nabi kita aja digoda, apalagi kita dimusuhin, apalagi kita yang begini modelnya. Kalau kita pusing berarti kita sedang digoda oleh syaitan. Iya, akuin aja udah ya. Nggak ngaku aja masih digoda syaitan. Jangan kita salah tapi merasa benar. Yang benar jangan merasa sombong. Ilmu muraqabah ini ilmu yang jarang diminati, jarang dipelajari, kecuali orang-orang yang hatinya menginginkan itu. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena syaitan menggoda bukan wilayah zahir doang, masuk pada wilayah batin. Apa kata Rasulullah? Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang di mana suatu kaum as-sabiri 'ala dinihim, seperti mereka itu as-sabiru 'ala dinihim, mereka bersabar, berpegang teguh terhadap agama mereka. Al-qaditi alal jamali, seperti memegang bara api di tangan di akhir zaman. Orang sudah nggak mau bergantung dengan agama. Orang sudah nggak mau bergantung dengan tauhid, nggak mau bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Sehingga apa? Was-was, gelisah, begini dan begitu. Yang belum terjadi pun dikhawatirkan, seakan-akan dia lebih mengetahui daripada Tuhan. Padahal semua dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman pikirannya. Lihat Rasulullah SAW qabla al-hijrah, sebelum hijrah dikepung Rasulullah oleh 40 kabilah yang disewa oleh Abu Jahal, suruh kepung, suruh bunuh. Di dalam ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dikepung Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak bergerak dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah turun malaikat Jibril. Luar biasa saja. Siapa yang membuat mereka 40 kabilah itu tertidur? Allah. Pada saat itu Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca surah Yasin, ayat 1 sampai 5. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ya, dan seterusnya. Dibuat tidur oleh Allah. Tidak menggunakan fikir. Kalau sudah menggunakan pikiran, ya was-was itu. Tentu Rasul menggunakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali begitu pun juga menggantikan daripada tidurnya. Ya, itulah kekuatan yang tersembunyi yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وقد أرشد المصنف بذلك العابد إلى أن يأتي بعبادته على الوجه الأكمل من إخلاص وفراغ القلب من شواغل الدنيا. Itu yang dikatakan oleh musannif. Demikianlah seorang abid apabila dia beribadah dengan beribadah yang sempurna seperti dia menggunakan muraqabah ini, maka dia akan dikosongkan oleh Allah hatinya dari dunia. Ketika dia beribadah, dikosongkan oleh Allah hatinya dari dunia. Luar biasa. Jadi kekuatannya super power. ومن تمكن من تلك المراقبة فعبادته عالما بأنه يناجي ملك الملك. Siapa orang yang menghidupkan sifat ini muraqabah di dalam ibadahnya, dan dia mengetahui aliman, dan dia mengetahui bahwasanya yunaji malakul muluk, dia mengetahui bahwasanya dia sedang berdoa kepada raja daripada para raja. Dhahaba anhu al-waswasu as-sadiru 'anil jahli bimasalik asy-syari'ati wa tadabbur ma'ani ma yaqul. Kalau dia mengetahui bahwasanya dia berdoa kepada sang maharaja dari para raja, maka dhahaba anhu al-waswasu as-sadir 'anil jahli, maka hilanglah sifat waswas. Hilanglah sifat was-was yang ada di dalam dada kalau dia mengetahui dia berdoa kepada siapa. Kadang kita berdoa kepada Allah tapi kita nggak mengetahui Allah itu siapa ya. Maka hilanglah sifat kebodohan yang ada di dalam dirinya. Anil jahli bimasalik syariah, kebodohan dari perjalanan menuju syariat akan dihilangkan karena tahu semuanya milik siapa. Fa'idha kanat ibadatihi, apabila dia beribadah seperti itu, anfataha lahu fiha minal ma'arif ma yaqsu an wasfi kulla 'arifin, maka terbukalah di dalam hatinya pintu-pintu kearifan, ma'arif. Jadilah dia orang-orang yang arif, ma yaqsu an wasfihi kull 'arifin. Ya, cita-cita kita harus begitu. Pengen jadi orang yang dimuliain Allah. Kita pengen dicintai oleh orang-orang saleh. Kita mencintai orang-orang saleh dan juga mencintai ilmunya orang-orang saleh. Fata'adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Maka beradablah wahai orang-orang miskin. Kita yang miskin. Miskin di mata siapa? Mata Allah. Miskin dalam zahir, miskin juga di dalam batin. Kita nggak punya apa-apa. Hatta pikiran kita bukan punya kita. Hatta nafsu bukan punya kita. Hatta hati bukan punya kita. Punya siapa? Allah. Kadang pikiran kita nggak mau tunduk dengan Allah, yang dia mengatur. Siapa Allah nggak tahu pikiran kita. Fata'adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Beradablah wahai orang-orang miskin zahir dan batin. Bil jawari, maksudnya dengan anggota tubuh kita beradab. Bi mahasinil akhlaq wa mukhalafati, dengan sebagus-bagusnya akhlak, wa mukhalafati muradati an-nafsi al-munhi anha min hubbi dunya wa riyasah. Dengan sebagus-bagusnya akhlak
kita menjauhi perkara-perkara yang mungkar, dan juga menjauhi daripada cinta terhadap dunia dan jabatan. Nah ini, jangan sampai kita ada cinta dunia dan jabatan. Tuh orang-orang yang punya, yang cinta jabatan, ujung-ujungnya dia akan memerangi ulama-ulama Allah. Itu sudah terjadi. Firaun, Namrud, banyak dan lain sebagainya. Sudah Allah tenggelamkan mereka. Kini muncul di akhir zaman habaib ulama di musuh. Itu akan terjadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka yang memusuhi wali-waliku, kuumumkan perang bersama aku. Yang kedua, mereka yang memusuhi para awliya-awliya Allah, ulama-ulama soleh, terancam su'ul khatimah. Itu janji Nabi Muhammad. Ya, kita jangan bergeser sedikit pun daripada barisan para ulama, para awliya-awliya Allah, karena hidup kita sebentar. Kita menyaksikan keredaannya Nabi kita Muhammad. Dan ucapan Rasulullah itu wahyu penuh dengan kebenaran. Mau diletakkan di mana hati kita dan pikiran kita kalau bukan kepada para ulama-ulama Allah. Qala ba'duhum idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awwalan anna Allah Ta'ala hadirun munawwirun. Jikalau engkau menginginkan sesuatu perbuatan, maka ketahuilah yang paling pertama mengetahui perbuatanmu adalah Allah. Engkau berniat terhadap dirimu dengan sesuatu perbuatan, ketahuilah perbuatan itu yang mendengar engkau berbuat dalam niatmu itu Allah. Dan yang pertama kali menerima niatmu adalah Allah. Fa in kana dzalika syai' khairan fa'alhu. Apabila engkau menginginkan sesuatu kebaikan di dalam dirimu, fa'alhu, berbuatlah. Bil khudu' fil a'dha' wal khusyu', maka khusyukkan, hadirkan. Menginginkan sesuatu jangan kau tunda lagi. Kenapa? Pada saat itu Allah yang melihat. Pada saat itu Allah yang menerima. Kadang-kala kita tunda, akhirannya berganti dengan syaitan. Ditarik. Iya sih. Ini yang suka sifat yang suka nunda ini nafsu dan perasaan. Berarti musuh yang ada dalam diri kita ya diri kita sendiri. Ya. Wa illa fa'atrakahu khawfan min Allah wa 'adabihi. Jika kau tak bisa khusyuk, ya, tak bisa hadir, kau punya hati. Ketika kau tak mampu, fatarakahu khaufan minallahi wa 'adabi, maka takutlah terhadap hukumannya yang membuat kau bisa hadir. Ya, karena semuanya nggak bisa lepas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah kekuatan Allah. Apa yang ada di dalam diri kita ini terdapat pandangan Allah. Apa yang ada di dalam diri kita ini terdapat pandangan daripada Allah, baik dalam berbuat dosa, maksiat maupun dalam berbuat taat. Jadilah doa kita ini dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita. Doa ini kita dalam pandangan Allah. Tidur kita, bangun dari tidur kita, apapun aktivitas kesendirian ataupun dalam keramaian, dalam pandangan Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alaihi. A'ana Allah Ta'ala minal muraqabah. Allah memberi pertolongan dia, sifat muraqabah. Oh, ternyata salah satu pertolongan dari Allah punya diberi ilmu muraqabah. Luar biasa. Ya, semoga bermanfaat kajian kita pada malam Jumat ini, semoga barokah.
Dan ilmu indah itu. Nyembuhin penyakit yang ada di otak, penyakit yang ada di pikiran kita, penyakit yang di nafsu kita. Penyakit. Anu merokobah ini obat. Ya, semoga jadi obat. Al-Fatihah.